Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan nama saya Muhammad Arya Dwi Anggara dengan kode NIM 19241012 dengan kelas 19 3B13. Saya di sini akan menceritakan artikel yang saya buat dengan tema anti korupsi dengan judul Sejarah Korupsi di Indonesia, Luka Lama yang Belum Sembuh. Oke, ya lanjut. Korupsi, sebuah kata yang kita sering dengar, tapi sulit kita hilangkan. Dari masa penjajahan hingga era modern, korupsi terus-menerus menjadi luka lama yang belum sembuh bagi Indonesia. Jejak korupsi Indonesia juga ternyata sudah ada jejak dari masa kolonial Belanda, yang kala itu penjabat lokal atau priari, yang disebut priari ya, diberi wewenang memungut pajak dan mengolah hasil bumi. Namun banyak yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi keuntungan pribadi. Budaya uang pelicin lah atau upeti mulai tumbuh dan perlahan menjadi bagian dari sistem sosial. Sejarah Indonesia merdeka, harapan atau pemerintahan yang bersih sempat menguat gitu. Namun keterbatasan sistem dan lemahnya pengawasan membuat korupsi tetap terjadi. Kasus-kasus penyalahgunaan dana publik dan jabatan mulai mencoreng era awal kemerdekaan pada tahun 1945. Dan pas masuki Orde Baru, korupsi justru semakin mengakar. Di bawah kekuasaan yang terpusat, korupsi seolah menjadi bagian dari sistem pemerintahan itu sendiri. Pejabat, penguasa, militer saling menguntungkan dalam proyek-proyek besar atas nama pembangunan. Korupsi juga bukan lagi sekedar pelanggaran gitu, tapi sudah menjadi kebiasaan yang dilembagakan. Pada tahun 1998, membawa angin perubahan melalui gerakan reformasi masyarakat menuntut transparansi, dan lahirlah Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK pada tahun 2002. KPK menjadi simbol perlawanan baru bagi Indonesia untuk melawan korupsi. Banyak pejabat tinggi yang akhirnya ditangkap dan diadili. Namun perjuangan belum selesai. Modus korupsi kini semakin rumit, mulai dari gratifikasi hingga pencurian uang digital. Dan sebagai tambahan, saya akan menyebutkan lembaga-lembaga yang pernah terjerat kasus korupsi dari era presiden sampai sekarang. Dari era Presiden Soeharto itu ada Kementerian Perdagangan dengan kasus ekspor impor, dan BNI, kasus BNI 1946, dan pejabat daerah. Lalu di era Presiden Soeharto di BUMN besar seperti Pertamina dan Bulog, yang masa itu sangat merugikan bangsa sekali. Lalu di era Presiden Habibie, bank-bank nasional, kasus BLBI yang melibatkan banyak lembaga perbankan, dan BUMN strategis yang terkait penyelamatan keuangan pasca reformasi. Lalu di era Abdurrahman Wahid dan Megawati seperti BUI, kasus suap hak angker DPR yang itu BI Gate, dan anggota DPR juga banyak yang menerima suap terkait BI Gate. Lalu untuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR RI atau Kementerian Agama, Kementerian SDM, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di era Presiden Jokowi sampai sekarang, dari Kementerian Sosial, kasus bansos COVID-19 yang sangat merugikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, DPR RI, dan masih banyak lagi. Dan yang sekarang baru viral itu yang Pertamina 900M, atau kasus DPRD suapan anggaran daerah, oknum lembaga hukum, gratifikasi. Di sini sangat menunjukkan bahwa korupsi memang sangat merugikan, dan itu semua tidak bisa diberantas secara langsung gitu. Butuh tim khusus seperti KPK yang menangani hal-hal tersebut gitu. Untuk dan korupsi bisa diberantas, tapi perubahannya tuh harus dimulai dari diri kita sendiri, karena masa depan masih bergantung pada keberanian kita untuk berkata tidak pada korupsi. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.